Selamat bergabung bagi kita semua yang turut menyaksikan video ini. Pada saat ini kita masuk pada seri keempat materi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, pada materi yang seri keempat ini kita masih membahas mengenai masalah ruang keadaan dan pencarian yang pada pertemuan lalu atau materi-materi yang lalu kita sudah pelajari mengenai masalah dan ruang keadaan, bagaimana kita merepresentasikan masalah itu menjadi sebuah ruang keadaan, dan kemudian kita sudah masuk pada teknik pemecahan masalah, yaitu metode searching, yang di dalamnya kita sudah mempelajari bagaimana atau hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam membangun sistem atau memperoleh solusi dari masalah. Kemudian pada metode searching ini kita sudah membahas mengenai atau kita sementara membahas mengenai pencarian buta. Dan yang pertama algoritmanya adalah pencarian melebar pertama atau breadth first searching. Nah, untuk hari ini, untuk pembahasan materi kali ini, kita masih membahas mengenai ini pencarian buta, tapi dengan algoritma pencarian mendalam pertama atau depth first search. Jadi yang kalau pertama itu BFS, yang berikut ini adalah DFS. Nah, apa itu DFS atau apa itu pencarian mendalam pertama? Nah, ini proses pencarian mendalam pertama ini itu adalah bagian dari metode searching yang dalam proses pencariannya dilakukan, caranya yaitu proses pencarian akan dilakukan pada semua anak. Jadi ini misalnya parentnya, jadi semua ini yang dibawa dari parent ini, ketika kita mau menuju dari start menuju ke goal atau tujuan, proses pencarian akan dilakukan pada semua anak sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Jadi ini mulai dari S. Jadi boleh lihat ini yang garis putus-putus itu alur pencariannya. Jadi dimulai dari S, ketika S sudah dieksekusi dia beralih ke A. Ketika A sudah dieksekusi dia beralih ke C. Kemudian dia lihat lagi C ini apakah ada anak atau tidak, ada node anak atau tidak. Kalau tidak ada, baru dia beralih ke node yang selevel. Kemudian ketika D ini sudah tidak ada anak lagi, tidak ada node anak, baru dia ke node selevel. Kalau sudah tidak ada node selevel lagi, maka dia kembali ke atas dan dia akan jalankan node selevel yang selevel dengan A. Jadi itu bedanya dengan BFS. Kalau BFS kan dimulai dari start, kemudian ketika dieksekusi A. Kalau A ini bukan solusi, bukan tujuan, bukan goal, maka dia akan eksekusi B, iya kan? Itu kalau di BFS. Jadi BFS akan eksekusi dulu, akan eksekusi terlebih dahulu node-node yang selevel. Jadi S, setelah A itu B, baru dia ke C, ke D, E, F. Tapi kalau ini DFS, dia akan ke node anak yang paling bawah. Jadi S, A, setelah A dia C. Kalau C ini ada anaknya, maka dia akan eksekusi yang anak dari C. Nah, kebetulan di contoh ini yang C tidak ada node anak, jadi dia beralih ke D dan seterusnya. Nah, dalam algoritma DFS, node yang telah dikunjungi disimpan dalam suatu stack. Stack ini atau stack ini digunakan untuk mengacu node-node yang akan dikunjungi sesuai urutan tumpukan. Jadi kalau yang lalu, kalau BFS itu menggunakan queue itu antrian, kalau yang stack ini tumpukan. Jadi kalau di queue, first in first out, masuk dari kiri keluar dari kanan. Siapa yang masuk lebih dulu, dia yang akan keluar lebih dulu. Itu kalau BFS. Kalau di stack ini atau di DFS, stack last in first out.
Jadi mana yang terakhir ditambahkan atau mana yang terakhir masuk, dia yang akan pertama keluar. Nah, itu bedanya BFS dan DFS. Nah, untuk metode stack ini dan queue, saya harap sudah dipelajari pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Kemudian langkah-langkah algoritma DFS. Yang pertama, memasukkan node akar ke dalam stack. Yang kedua, ambil node dari stack teratas, maksudnya stack teratas, tumpukan teratas atau yang paling akhir masuk, lalu cek apakah node merupakan solusi. Jika node bukan merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Nah, jika node bukan solusi, masukkan seluruh node anak ke dalam stack. Jika stack kosong dan setiap node sudah dicek, pencarian selesai. Kemudian langkah berikutnya, ulangi pencarian mulai dari poin 2 kalau belum mendapatkan solusi. Nah, Anda bisa bedakan langkah-langkah algoritma DFS ini dan langkah-langkah algoritma BFS yang kita sudah bahas pada materi sebelumnya, pada video sebelumnya. Nah, keuntungan dari ini DFS, dari algoritma DFS, yang pertama itu memori yang dibutuhkan relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Jadi dibandingkan dengan BFS, kalau BFS itu memorinya besar yang dibutuhkan, tapi kalau DFS memorinya kecil. Secara kebetulan, metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Jadi kalau BFS itu dia uji banyak sekali itu, tapi kalau di DFS ini lebih sedikit dibandingkan BFS. Nah, nanti akan dilihat ketika kita masuk ke dalam contoh. Nah, kelemahannya ini memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Bisa saja dengan ini metode DFS tujuan tidak ditemukan atau lama baru ditemukan, atau kalau misalnya dia ada di node yang paling akhir, itu membutuhkan waktu yang cukup besar. Hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Beda dengan BFS, seluruh solusi akan ditemukan, tapi kalau di ini DFS ini hanya akan mendapatkan satu solusi. Nah, contoh implementasi algoritma DFS untuk mencari solusi dari node awal S yang ini ke G. Algoritma seperti apa ini ketika dia menjalankan ini pohon pelacakan ini, kita akan lihat. Nah, yang pertama, iterasi yang pertama, masukkan node S ke stack. Ya, ini S masuk. Ini S, ini stack yang warna biru ini dianggap tumpukan. Yang pertama masuk itu S. Stack masuk dari pintu kiri, keluar dari pintu kiri. Kalau Q, waktu lalu BFS masuk dari kiri, keluarnya dari kanan. Kalau ini stack masuk dari kiri, keluarnya dari kiri. Nah, kemudian representasi ruang keadaannya ini masuk S. Keluarkan S dari stack dan cek apakah S adalah goal. Kita cek, keluar dari stack, stacknya jadi kosong. Kita cek apakah S ini adalah goal. Ternyata S bukan goal. S punya anak, kita cek. Setelah aturan-aturan kita masukkan yang memungkinkan, kita lihat S ada anak, S-nya ada anak A dan B. Masukkan ke stack, ini A dan B. Stack masuk dari pintu kiri, keluar dari pintu kiri, masuk B, kemudian A. Representasi ruang keadaannya di sini A dan B. Karena S punya anak, masukkan S ke solusi sementara. Solusi sementara kita buat lagi satu penyimpanan, namanya solusi sementara S. Kemudian iterasi kedua, keluarkan A dari stack dan cek apakah A adalah goal. Jadi A keluar, ya karena dia yang paling terakhir. Jadi lihat ya, perhatikan mana yang lebih dulu dimasukkan di contoh ini dan mana yang lebih dulu dieksekusi atau keluar. Keluarkan A dari stack dan cek apakah adalah goal atau adalah goal. Stack masuk dari pintu kiri, keluar dari pintu kiri. A keluar, tersisa B di stacknya, tersisa B di tumpukannya. Ternyata A bukan goal, A punya anak C dan D, masukkan ke stack.
masuk, D lebih dulu masuk karena D paling kanan, kemudian C masuk, C paling kiri. Karena A punya anak, masukkan A ke solusi sementara. Solusi sementaranya A, ada S, ada A. Iterasi ketiga, kita eksekusi yang C, karena C adalah not anak pertama dari A. Keluarkan C dari stack, atau C adalah anak pertama dari A, atau C yang paling terakhir yang berada di stack, karena dia akan keluar lebih dulu. Keluarkan C dari stack dan cek apakah C adalah goal. Stack dari masuk pintu kiri, keluar dari pintu kiri. C tersisa di stack D dan B. Ternyata C bukan goal, C tidak punya anak, jadi tidak ada yang dimasukkan ke stack. Karena C tidak punya anak, maka C tidak dimasukkan ke solusi sementara. Nah, yang dimasukkan di solusi sementara ini hanya yang memiliki not anak. Nah, representasi ruang keadaannya seperti ini. E sudah dieksekusi, A sudah, C sudah. Iterasi keempat, kita eksekusi not selanjutnya yang ada di stack. Not selanjutnya kan D. Kita keluarkan D dari stack, kemudian yang tersisa dalam stack adalah B. Kita cek lagi D apakah goal atau bukan. Ternyata D ini bukan goal. D tidak punya not anak, jadi tidak ada yang dimasukkan ke stack. Karena D tidak punya anak, maka D tidak dimasukkan ke solusi sementara. Jadi di solusi sementara tetap masih ada S dan A, tapi A ini anaknya sudah dieksekusi dan tidak mendapatkan solusi. Jadinya A dihapus, dikeluarkan dari solusi sementara. Yang tersisa adalah S. Yang di solusi sementara S. A ini sudah dikeluarkan karena anak-anaknya atau yang ada di seluruh not anak dari ini A ini bukan merupakan solusi. Iterasi berikutnya, keluarkan B karena B yang tersisa di stack. Keluarkan B dari stack dan cek apakah B adalah goal. Stack masuk dari kiri, keluar dari kiri. Ternyata B juga bukan goal. Dan kita cek setelah aturan-aturan dimasukkan yang memungkinkan, akhirnya B memiliki anak, not anak E dan F. Masukkan not E dan F ke stack, jadinya F lebih dulu masuk, kemudian E. Karena B punya anak, maka B dimasukkan ke solusi sementara. Jadinya di solusi sementara ada S dan ada B. Lanjut, keluarkan E dari stack dan cek apakah E adalah goal. Stack masuk dari kiri, keluar dari kiri. Ternyata E juga bukan goal. E punya anak setelah aturan dimasukkan untuk ini E ini. Ternyata E ada anak. Anaknya itu H dan G. Masukkan ke stack. Stack G, F kan tetap masuk, berikutnya G, kemudian H. Karena E punya anak, maka E dimasukkan ke solusi sementara. Solusi sementara S, ada B, ada E. Representasi ruang keadaannya ini. Yang E ini yang di sini sudah disilang atau sudah diarsir karena sudah dieksekusi. Iterasi berikutnya, keluarkan H dari stack dan cek apakah H adalah goal. H keluar, tinggal G dan F. Ternyata H bukan goal, H tidak punya anak, jadi tidak ada yang dimasukkan ke dalam stack. Jadi stack tetap G dan F. Karena H tidak punya anak, maka H tidak dimasukkan ke solusi sementara. Jadinya di solusi sementara tetap SBE. Representasi ruang keadaan ini yang digambar pohon pelacakan. E sudah dieksekusi, sudah diarsir. Iterasi berikutnya, keluarkan G dari stack atau dari stack dan cek apakah G adalah goal. Ternyata G ini adalah goal. Yang G ini ternyata dia adalah goal, dan masukkan, kalau dia adalah goal, masukkan ke solusi sementara dan hentikan pencarian. Jadi di solusi sementara ada S, B, E, dan G. Karena dia sudah memiliki, dia adalah goal, representasi ruang keadaan seperti ini, pohon pelacakan. Karena dia adalah goal, maka solusi sementara itu yang menjadi solusi. Jadi solusinya S, B, E, G. Cocokkan S ke B, ke E, ke G. Nah, itu solusi dari masalah atau dari problem ini dengan menggunakan metode DFS. Nah, kalau kita lihat sama solusinya seperti kita menggunakan BFS. Tapi lebih hemat. Kalau di BFS kita akan eksekusi juga yang F
Tapi kalau di DFS ini, F ini tidak perlu dieksekusi karena solusinya sudah ditemukan. Nah, itu konsep dari ini metode DFS. Nah, kita masuk ke dalam kasus atau contoh mengenai ini water glass. Masih ingat dengan ini kasus water glass? Bagaimana kita mengisi ember A, contoh seperti di BFS, bagaimana kita mengisi ember A itu tepat 1 galon dan ember B itu tidak ada airnya. Jadi kalau kita representasi ruang keadaannya, keadaan awal ini dua-dua ini kosong, ember A kosong, ember B kosong. Tujuan atau goal yaitu ember A berisi 1, ember B berisi 0. Nah, yang belum familiar dengan contoh ini silakan menyaksikan video sebelumnya. Di situ masih lengkap bagaimana kita merepresentasikan ruang keadaan sampai tujuannya atau goal, dan bagaimana kita mendapatkan solusi dari metode ini dengan menggunakan metode algoritma BFS. Tapi kali ini kita akan menggunakan algoritma DFS. Nah, aturan-aturan kita tetapkan. Aturan sama seperti yang di BFS, isi penuh ember berkapasitas 4 galon. Aturan kedua, isi penuh ember kapasitas 3 galon atau ember B. Aturan ketiga, kosongkan ember A. Aturan keempat, kosongkan ember B. Aturan kelima, tuangkan sebagian isi ember B ke ember A hingga ember A penuh. Aturan keenam, tuangkan isi ember A ke ember B hingga ember B penuh. Aturan ketujuh, tuangkan seluruh isi ember A ke ember B. Aturan ke-8, tuangkan seluruh isi ember B ke ember A. Nah, ini 8 aturan yang dari awalnya kita tidak pernah rubah. Ini aturan ini tetap. Jadi dengan adanya ini aturan ini, seluruh kemungkinan mau isi ember A 1 galon, mau isi ember B 3 galon, mau isi atau mengisi ember A 3 galon dan ember B 1 galon, semuanya bisa kita temukan dengan menggunakan ini aturan. Jadi ini aturan ini tidak pernah berubah dari awal. Jadi ketika kita membuat sebuah sistem, jadi kita harus daftar seluruh aturan atau seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam kasus atau dalam contoh kasus yang kita kemukakan itu atau yang dikemukakan itu. Nah, ini aturan, jadi perhatikan ini, disimak, diingat ini aturan ini, atau bisa dibuka-buka kembali ketika kita mengerjakan contoh-contoh seperti ini. Jadi aturan ini yang tetap digunakan. Gitu juga dengan contoh-contoh yang lain, tetap kita gunakan. Kalau satu kali kita menetapkan aturan, itu aturan yang kita harus, yang sebaiknya kita gunakan terus. Jangan berubah-berubah itu aturan. Oke? Jadi ini 8 aturan yang kita gunakan pada kasus water glass. Nah, bagaimana itu kasus water glass ini, yang kasus ini kita akan selesaikan dengan metode DFS. Pertama, iterasi pertama, kita tetapkan dulu keadaan awal di stack, ada solusi atau solusi sementara kalau di contoh slide sebelumnya. Kemudian ada close ini jadi tetap. Ada close kosong, solusi kosong, dan di stack 0, 0. Iterasi yang pertama, ambil keadaan sekarang, pilih keadaan sekarang, 0, 0. Bukan goal. Ternyata yang 0, 0 ini bukan goal. Terapkan aturan 1 sampai 8. Aturan 1 sampai 8, terapkan yang aturan ini. Nah, ternyata yang memenuhi syarat hanya aturan 1 dan 2, yaitu isi penuh ember berkapasitas 4 galon dan isi penuh ember berkapasitas 3 galon. Isi penuh ember A dan isi penuh ember B. Setelah kita terapkan ini aturan pertama dan aturan kedua, setelah kita terapkan aturan pertama, menjadi keadaannya jadi 4,0, ember A 4, ember B 0. Dan ketika kita terapkan aturan yang kedua, menjadi ember A atau ember
yang 4 galon berisi 0 dan ember B ini berisi 3 galon. Nah, sehingga 00 punya anak 40 dan 03, masukkan ke stack. Jadinya di stack 40 dan 03. Nah, 40 dan 03. Nah, yang 00 yang ini sudah tidak ada karena kita sedang eksekusi. Jadi dia dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam solusi atau solusi sementara. Nah, representasi ruang keadaan dalam bentuk pohon pelacakan ini 00 kita arsir, kemudian anaknya 40 dan 03. Iterasi yang kedua, stack ada 40 dan 03, solusinya ada 00, close-nya masih kosong. Ambil keadaan sekarang, karena dia stack, ambil yang paling terakhir masuk. Yang terakhir masuk itu 40. Kita cek 40 ternyata bukan goal. Terapkan aturan 1 sampai 8. Kan? Ternyata yang bisa atau memungkinkan untuk diterapkan itu aturan kedua, 3 dan 6. Aturan kedua isi penuh ember B, yang ketiga kosongkan ember A, dan aturan ke-6 tuangkan sebagian ember A ke ember B sehingga ember B penuh. Itu aturan 2, 3 dan 6. Nah, setelah kita terapkan aturan 2 ke not 40 ini, menjadi ketika kita isi ember B penuh, kan aturan 2 itu mengisi ember B penuh. Jadinya notnya jadi 4, 3. Ember A 4, ember B 3. Kemudian aturan yang ketiga 40. Karena aturan ketiga menjadi 00. Karena 00 sama dengan not sebelumnya yang sudah ada di solusi, maka tidak dimasukkan ke dalam stack. Karena 00 ini sudah pernah dieksekusi, sudah ada di solusi. Sudah ada di solusi atau sudah ada di close. Tapi di close ini tidak ada, tapi di solusi sudah ada. Jadi yang 00 ini tidak dimasukkan sebagai not anak. Keadaan sekarang 40, karena aturan 6 menjadi 13. Aturan 6 itu aturan 6 menuangkan sebagian isi ember A ke ember B sehingga ember B penuh. Nah, ember A itu isi 4. Bagaimana kita menuangkan ke ember B sehingga ember B penuh? Tuangkan 3, berarti hanya sebagian dari ember A. Jadinya notnya jadi 13. Kita cek 13 sudah ada di solusi sebelumnya atau di close, ternyata belum ada. Jadi masuk sebagai not anak. Jadi not anak ini yang masuk adalah 43 yang ini, yang aturan 2, dan 13 yang aturan 6. Masukkan ke stack. Jadinya kan tadi di stack ada 03, jadinya tambah 13 dan tambah 43. Solusi sudah dieksekusi 00 dan 40. Close ini masih kosong. Representasi ruang keadaan kita arsir 00, kita arsir 40, dan 40 ini memiliki anak 43 dan 13. Iterasi berikutnya, iterasi ketiga, stack ada 43, 13 dan 03. Solusinya ada 00, 40, close masih kosong. Ambil keadaan sekarang 43 karena dia yang paling terakhir masuk. Ya, kita cek, ternyata dia bukan goal. Terapkan aturan 1 sampai 8. Terapkan aturan 1 sampai 8. Ternyata yang memenuhi syarat aturan ke-3, yaitu kosongkan ember A, dan aturan ke-4, kosongkan ember B. Itu dua aturan yang bisa diterapkan di iterasi ini. Keadaan sekarang 43, ketika kita terapkan aturan ketiga menjadi 03. Kita cek apakah 03 sama dengan not sebelumnya 03, ternyata sudah ada di stack 0,03 ini. Jadi tidak dimasukkan ke dalam stack lagi. Jadi tidak masukkan sebagai not anak karena dia sudah ada di stack. Jadi ketika kita cek di stack, di solusi dan di close. Nah, di sini untuk 03 sudah ada di stack. Jadi tidak ditambahkan lagi. Kemudian aturan berikut, aturan keempat, mengosongkan ember B.
Jadi keadaan awal 43, kena aturan B, kena aturan 4, kosongkan ember B menjadi 40. Kita cek lagi, 40 sudah ada di not sebelumnya, stack tidak ada, kita cek di solusi, oh ada, solusi di 40 sudah ada. Jadi 40 tidak dimasukkan ke dalam stack atau tidak dijadikan not anak, sehingga 4,3 tidak punya anak, maka tidak dimasukkan ke solusi. Jadi di stack tetap 13 dan 03. Ini 00 dan 40. Sebenarnya ini maaf, ini yang 43 masuk ke close. Representasi ruang keadaan pohon pelacakan 00 diarsir, 40 diarsir, 43 diarsir. Berikutnya tentunya kita akan eksekusi, kalau lihat dari pohon pelacakan kita eksekusi yang 13. Nah ini, maaf, ini yang di close ini 43 ada ya. Jadi iterasi yang berikut, stack 13 dan 03, solusi 00 dan 40. Di close ini ada 43 karena dia sudah dieksekusi, tapi bukan merupakan solusi dan sudah tidak ada di stack. Jadi close ini 43. Ambil keadaan sekarang 13. Ternyata bukan goal. Terapkan aturan 1 sampai 8. Aturan 1 sampai 8 diterapkan, yang bisa diterapkan adalah aturan 1, 3, 4 dan 8. 1 isi penuh ember A, 3 kosongkan ember A, 4 kosongkan ember B, dan 8 tuangkan seluruh isi ember B ke ember A. Nah, ini ketika kita terapkan aturan pertama 13 kena aturan 1 isi penuh ember A, jadi 43. Kita cek ternyata 43 sudah ada di close ini ya. Maaf, ini terlewati ketika ketik. 43 kita cek ternyata sudah ada di close, sehingga 43 sama dengan not sebelumnya, maka tidak dimasukkan ke dalam stack. Kemudian aturan yang ketiga terapkan, jadinya 13 kosongkan ember A jadi 03. Cek lagi 03 ternyata sudah ada di stack yang 03 ini. Jadi tidak dimasukkan sebagai not anak atau tidak ditambahkan ke dalam stack lagi. Aturan yang keempat, 13 kena aturan 4 kosongkan ember B jadi 10. Cek 10 sudah ada, di stack tidak ada, di solusi tidak ada, di close juga tidak ada. 10. Jadi 10 ini dijadikan not anak. Kemudian aturan yang ke-8, 13 kena aturan 8 tuangkan seluruh isi ember B ke ember A. Kita cek jadi 4,0. 40 sama dengan not sebelumnya karena sudah ada di solusi 40. Jadi ini 40 tidak dijadikan not anak. Yang jadi dari 4 aturan yang diterapkan yang hanya memenuhi syarat, yang dijadikan not anak adalah aturan keempat, yaitu hasilnya 10. Jadi 10 ini masuk dalam stack, sehingga 13 punya anak 10 masuk ke dalam stack, jadinya 10 dan 03. Yang 13 kan sudah keluar, sudah dipindahkan ke solusi. Nah 13 di sini. Close ini masih ada 43. Close di sini 43. Nah oke, iterasi kelima. Stack 10 dan 03. Solusi ada 00, 40 dan solusi sementara ini 00, 40 dan 13. Di close ini ada 43 ya, ini terlewat. Di close ada 43. Ambil keadaan sekarang 10. Kita cek 10 ini ternyata ini 10 adalah goal. Hentikan iterasi dan masukkan ke solusi. Kalau 10 adalah goal, langsung dihentikan dan ditambahkan ke solusi atau solusi sementara. Maka di stack masih ada 0,3. Jadi di iterasi sini sudah tidak diterapkan aturan-aturan lagi karena solusinya sudah ditemukan. Stack tinggal 0,3, di solusi 00, 40, 13 ditambahkan lagi 10 dan close tetap 43. Jadi di close ini 43. Jadi ini di sini kita sudah mendapatkan solusi
00401310. Kita lihat di pohon pelacakan 004013 dan 10. Langsung ditemukan tanpa kita jalankan solusi atau not atau aturan yang menghasilkan not 03. Lebih hemat kan dibandingkan dengan metode BFS, tapi itu tetap ada kelemahan-kelemahannya. Ketika mungkin contoh kasus yang lain, nanti kelemahan-kelemahan itu bisa berlaku di metode DFS. Nah, seperti itu penjelasan dari metode DFS. Jadi dalam pencarian buta ini kita sudah membahas mengenai metode BFS yang menggunakan Q dalam algoritmanya dan metode DFS yang menggunakan stack dalam menjalankan atau dalam proses algoritmanya. Dua-dua metode ini bagusnya ada kelebihannya masing-masing dan ada kelemahannya masing-masing. Dan kita bisa lihat mana yang akan untuk kasus-kasus tertentu, mana yang lebih baik menggunakan BFS dan mana yang lebih baik menggunakan ini algoritma DFS. Nah, demikian pembahasan kita pada materi ini untuk pencarian buta dengan algoritma DFS. Sampai jumpa lagi dalam materi-materi selanjutnya mengenai topik kecerdasan buatan, khususnya untuk penyelesaian masalah ini.